Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rio Mas Raffi dengan NIM 139 dari kelas RD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pertemuan 12 dan 13 mengenai analisis struktur statistik tentu dengan metode slope deflection. Jadi pada slide pertama ini ada persamaan apa itu atau pengertian persamaan slope deflection itu perpindahan atau displacement merupakan variabel utama yang tak diketahui. Disebut pula sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom atau DOF. Jumlah degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebut sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain runtutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik tumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Ketiga metode analisis berbasis displacement adalah slope deflection, distribusi moment, dan metode matriks. Eh, Bisa dilihat di slide selanjutnya ini ada apa? Degree of freedom ya. Bisa dilihat ada tiga jenis. Terus ini adalah sebuah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi, slope, dan lendutan atau deflection dengan beban yang bekerja pada struktur. Kita perhatikan pada balok AB merupakan bagian dari struktur balok menerus dengan beban sembarang sebesar Q dan memiliki kekuatan seragam sebesar EI. Selanjutnya akan dicari hubungan antara momen ujung MAB dan MDA dengan sudut rotasi θ A dan θ B setelah lendutan delta yang mengakibatkan penurunan pada tumpuan B. Sesuai dengan perjanjian tanda yang dipakai, maka momen dan sudut rotasi bernilai positif. Apabila memiliki rotasi arah atau arah putar searah jarum jam, sedangkan lendutan delta dianggap bernilai positif apabila mengakibatkan balok berputar sebesar sudut searah jarum jam. Persamaan slope deflection. Nah, ini bisa dilihat ada rumusnya di sini untuk sigma A sebagai berikut dan sigma MB sebagai berikut. Kemudian dalam uraian sebelumnya telah diturunkan hubungan antara MAB dan NDA yang berada pada titik A dan B dengan perbedaan yang diakibatkan olehnya yaitu theta A, theta A, theta B, dan delta. Pada kenyataannya perbedaan yang terjadi baik berupa sudut atau lendutan pada balok terjadi bukan disebabkan oleh momen pada titik tersebut, namun disebabkan oleh beban luar yang bekerja pada bentangan balok. Supaya beban luar tersebut dapat diakomodasi dalam persamaan slope deflection, maka beban luar tersebut harus ditransformasi menjadi momen ekuivalen yang bekerja pada titik ujung balok. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara menemukan reaksi momen yang timbul pada kedua ujung balok yang dianggap memiliki timbul detik. Reaksi momen tersebut selanjutnya diistilahkan dengan sebutan fixed end moment atau FEM. Sesuai dengan perjanjian tanda, maka nilai FM pada ujung A adalah negatif karena berlawanan arah jarum jam. Nilai FEM pada ujung B adalah positif karena searah jarum jam. Yang juga ada persamaannya ya. Saya lihat. Nah, ini untuk beban terpusat, untuk rata. Ini. Nah, selanjutnya pada persamaan satu bisa dapat dijumlahkan serta beban beban bekerja. Itu menjadi MAB sama dengan 2 I per L kurung 2 theta A plus theta B min 3 delta per L plus FPM AB. Begitu juga dengan MBA ini atau secara umum bentuk persamaan slope deflection adalah MN sama dengan 2 E kali K kali 2 theta N plus theta F min 3 Y plus FEM N dengan MN adalah momen internal pada ujung dekat adalah modulus elastisitas kekuatan balok K atau I per L. Theta N, theta F adalah sudut rotasi pada uh, ujung dekat dan ujung jauh memiliki satuan radian yang nilai positif apabila memiliki arah sesuai putaran jarum jam. Nah, ini adalah
rotasi balok akibat adanya penurunan pada tumpuan atau bisa didapatkan dari delta per L. Besaran ini memiliki satuan radian dan bernilai positif apabila searah genggam. FEN adalah fixed end moment pada ujung dekat bernilai positif apabila memiliki arah sesuai jarum senjam. Dan ada persamaan 4 di sini dengan persamaan sebagai berikut. Dan lanjut ke contoh soal ya. Untuk contoh soal sendiri, sini ada soal sebagai berikut. Pertama kita harus menentukan di OF dulu atau degree of freedom dulu. Di sini ada theta B, theta C, dan theta D. Nah, theta A itu benar nol karena dia itu jepit kan. Terus kita hitung fix end momennya untuk setiap batang akibat beban luar. Nah, ini nih yang bagian sebelah kiri ini AB, BA, FEM AB, FEM BA, BC, FEM CB, CB ya. Dan ya untuk CB ini kita memakai yang atas ini ya. Karena dia itu bebannya beban merata. Sedangkan yang FEMCD itu pakai yang konsep yang kedua ini. Begitu pula dengan yang dicek. Kemudian lanjut kita menghitung rotasi rotasi ini tadi ya, rotasi balok akibat adanya penurunan pada tumpuan. Kita harus menghitung rotasi balok ke dulu, tapi karena di soal ini nggak dikasih tahu kan runtutannya kayak gimana, jadi kita anggap aja nol ya. Terus baru kita tulis persamaan slope deflectionnya pakai rumus yang ini tadi juga di PPT ada nih. Sebelah, nah, nah ini nih, ya kan? Sama aja. Nah, oke, rumus yang sebelah kanan ini didapatlah hasil sebagai berikut. Terus kita juga harus tulis nih persamaan kesetimbangan di join itu kayak gimana. Baru masuk ke proses perhitungan. Momen BA plus momen BC. Momen BA-nya sekian dan momen BC-nya sekian didapatkan hasil 120 per EI. Ini untuk persamaan 1 dan untuk persamaan 2 minus 140 per EI. Untuk persamaan 3 minus 108 per EI. Ketika sudah didapatkan eh, ketiga persamaan tadi itu eh, didistribusikan dan didapatkan nilai theta B-nya sekian, theta C-nya sekian, theta D-nya sekian. Kemudian kita menghitung momen ujung untuk setiap batang dengan mendistribusikan rotasi theta ke persamaan loop deflection. Sebagai berikut, bisa dilihat momen AB dengan nilai minus 22,34 kN kali M, momen BA dengan nilai 171,31 kN kali M, momen BC dengan nilai minus 171,31 kN kali M, momen CB dengan nilai 158 kali 9,9 kN kali M, momen CD dengan nilai minus 158,90 kN M, momen DC dengan nilai 0. Selanjutnya, kita menghitung gaya geser di ujung-ujung batang dengan menggambarkan free body diagram dengan menggunakan persamaan kesetimbangan ya. Tadi kan udah dapat nih ya dari slide sebelumnya nilai-nilai dari momennya berapa. Kemudian jadi tinggal kita cari tahu aja VA-nya itu berapa untuk mendapatkan VBL-nya. Sini didapatkan VBL-nya itu atau sebesar 96,87 kN. Terus ini juga dari VCL-nya dapat 98,97. Terus VD-nya itu ini ke arah atas semua ya. Yang batang AB, BC, dan CD ke atas semua dengan nilai 5,52 kN. Terus setelah kita udah dapetin, kita bisa menentukan reaksi pergerakannya, menentukan keseimbangan gaya di join yang udah kita hitung tadi itu dengan nilai sebagai berikut bisa dilihat. Nah, dia arahnya ke semua kan ya. Terus di situ baru kita bisa menggambar diagram gaya geser yang udah dipelajaran di statika. Kira-kira seperti berikut gambar diagram gaya gesernya dan diagram momennya. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.